Assalamualaikum. 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 Halo, ini rumahnya Ibu Hilda? Iya, Ya, ini dengan siapa? Sorry. dengan Putra. Oh, anaknya. Iya, ada apa ya? Enggak, kita janjian sama Ibu Hilda. Ada yang mau kita ngobrolin, bisa nggak ketemu sama Ibu Hildanya? Oh, bentar ya, saya cari. Oke. Masuk lagi. Oh iya. Oh, Ibu Halo, Ibu. Hilda. Ini masuk. Seorang ibu yang pengen mencari anaknya. Udah kurang lebih 4 bulan. Anak semata wayangnya seorang perempuan lagi. Ini menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Tadi saya ketemu sama anaknya, Putra. Iya, itu abangnya si Putri. Oh, Abang si Putri. Ibu, kita juga tadi ngobrol sama Ferry juga masalah anaknya ibu lagi nggak ada kabar kan. Ya, ini sebenarnya kalau anak perempuan ya kan nekat pergi dari rumah itu pasti dia punya alasan. Biasanya ya, Fel ya? Apa mungkin dia ribut sama ibu atau sakit hati sama ibu mungkin? Enggak sih, enggak Atau ada. sama temen-temennya atau dia punya pacar. Kalau pacar iya dia punya, tapi Tapi dia kalau akhirnya berantem mungkin sama pacarnya terus dia akhirnya kabur. Oh, pacar dia punya? pacar dia punya, Udah berapa lama pacaran? juga kurang tahu ya Mas. Nah, ini anak ibu kuliah, kerja atau sekolah? Kuliah Mas. Kuliah? Iya. Dan ibu udah cek ke tempat kampus ya? Udah cek di kampusnya, di kosannya juga. Nah, terus pihak kampusnya apa bilangnya? Dia udah 2 bulan, udah nggak kuliah. Terus selama 2 bulan ini aku juga cari-cari dia, udah kemana-mana aku udah nggak ketemuin dia. Jadi total udah 4 bulan, dia udah nggak ada di sini. Tanda-tandanya apa Ibu? Nggak ada Belum tanda-tandanya, dia cuma izin mau kerjain tugas aja kelompok. ke rumah siapa? Atau ke tempat apa? Diizin Itu kelompoknya? dia Mbak. Aku udah cari ke tempat biasa dia nginep itu udah nggak ada gitu. Cuma ada satu aja nih yang belum saya tanya ini siswanya ini nih. Dia ini lagi magang nih di Bandung. Harusnya minggu-minggu ini dia udah pulang dari Bandung. Iya. Alamatnya berarti tahu? Aku tahu alamatnya. Oh, tahu alamatnya. Iya. Takut-takutnya kenapa-napa aja di luar sana. Makanya aku minta tolong banget sama Mbak sama Mas. Gak lama pada saat kita ngobrol, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Di luar juga nggak pernah kita ada. Ibu Hilda bilang itu adalah adiknya, Gani namanya. Laki-laki itu manggil Ibu Hilda untuk keluar, ya keluar dari kita untuk ngobrol berdua di luar rumah. Siapa itu? Bu? Ada sahabat. Oh. Ini kayaknya yang diomongin berat juga ini. Kalau ngelihat dia ekspresinya, kelihatan kalau laki-laki ini berusaha untuk maksa. Nggak ada, aku udah nggak Kamu punya sih enak ngomong doang. Bayar doang. Kalau udah gue kasih, kembaliin duitnya. Gue kasih pasti. Itu marah-marah loh. Gue minta. Apa lagi sih? Buat apa lagi sih? Ada teman bisnis gue nih. Pokoknya cepet aja 2 juta gue balikin. Di sana nunggu tuh. Tapi janji balikin ya. Kok tadi marah-marah sih? Ya, tolongin Mbak. Begitu Ibu Hilda selesai ngomong sama laki-laki itu, mukanya Ibu Hilda berubah di sini. Ibu kenapa? Kenapa? Sebentar ya, tunggu sebentar. Nggak Itu apa-apa. itu nggak diajak masuk aja nggak apa-apa? Mungkin mau bantuin nyari Putri? Enggak. Itu lain urusan sebentar. Ibu nggak apa-apa, ya. bener? Enggak apa-apa. Ya duduk aja dulu Mas. Ya, Pak duduk. Yakin Ibu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Dia langsung masuk ke dalam ruangan. Di situ ketemu sama anaknya Putra. Ini buat kamu. Dia janji mau dibalikin kok nanti. Apa itu duit? Iya. Udah sini serahin duit sini. Sini biar Putra yang kerja. Putra. Maaf ya. Putra. Aduh. Bukan yang minta duit sama ibu
Kenapa sih itu? Kenapa? Udah, Ma, diam. Anak kecil Udah. nggak usah ikut campur. Jadi berantem. Om Gani sama Putra di situ ribut. Putra nggak terima. Kalau uang itu harus dikasihkan sama Om Gani. Putra nggak terima karena selama ini Om Gani cuma nyusahin mamanya. Udah Pak, ada apa ini? Ini ada apa nih? Pak, tolong Pak, tolong jelasin pelan-pelan. Jangan ribut seperti ini, bisa nggak ngomong Ini baik-baik? urusan saya Udah, Ma. pribadi Duduk, Ma. dengan Duduk, kakak Ma. saya. Iya, sebentar. Ya Pak, sabar. Saya kan cuma misahin aja Pak. Ya saya nggak ada ikut campur. Cuman kan kalau ribut seperti ini kan nggak enak itu Pak ngelihatnya. Apalagi si saudara kan kalian ini Pak. Ini kan urusan saya sama dia. Ya bukan udah. anak. Lu gak pernah punya minta duit. Duit sekarang. Putra berusaha untuk mempertahankan uang itu, dia nggak terima ibunya diporotin seperti itu. Mereka ribut kita pisahin di situ sampai akhirnya Om Gani ngancem di situ bahwa dia akan balik lagi, dia akan balas dendam sama Putra. Gua punya malu tiap bulan minta sama ibu gua. Bilangin itu anak lu. Gua nggak ada urusan sama dia. Gua butuh Enggak, sekarang. Ma. Enggak, Ma. Ingat ya. Gua butuh hari ini duit ini. Kalau enggak, awas kamu. Kamu juga. Maksud lu apa Gua ngajak? hancurin. Maksud lu apa ngajak ibu gua? Ya, gua makan. Ibu, ya ampun. Mau nggak? Kamu harus Ini ada masalah apa sih, Ibu? Itu emang adik saya emang setiap bulan minta uang terus, Mbak. Putra. Di situ Ibu Hilda panik, kaget melihat anaknya ribut sama omnya sendiri. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kita coba tenangin di situ. Kita coba jelasin di situ kenapa bisa seperti ini. Di situ dijelaskan sama Ibu Hilda. Dulu, mungkin kita bisa bantu. Ya kita datang ke sini kan tujuannya mau ngebantuin Ibu. Cerita, nggak apa-apa. Kita mungkin kita ada yang bisa kita bantu Ibu. Enggak Mas, itu emang adik saya emang minta uang jatah setiap bulannya. Itu wasiat dari bapak saya buat bantu sesama saudara gitu Mas. Harusnya mau bilang dong. Dia selalu minta duit sama lu. Itu kan wasiat dari kakek kamu, Putra. Ma, itu terlalu baik. Masa masih Gani itu, Ma. Kembali ke fokus ke masalahnya Putri. Terakhir, Putri ini pamitnya mau kerja kelompok sama temennya. Penting anak saya cepat kembali, Putra. Ya Ibu tenang dulu, tadi Ibu bilang kan dia deket sama Sonya, sering nginep di sana. Iya. Dan Sonya terakhir katanya ada Magang di ya, Bandung. ada magang di Iya. Bandung. Sekarang udah datang Sonyanya. Iya, udah. Alamatnya tahu kan? Saya tahu rumahnya. Saya tahu alamatnya, kita tanya langsung sama dia. Dia ini kontrak masih di daerah Jakarta Timur. Kita coba ke sana. Ya udah, kalau udah kita ke sana aja. Iya. Ya, udah, tungguin iya. ya. Saya tungguin Bu ya. Iya. Tante Tapi mau tolong kasih tahu putranya Ibu, kalian supaya bawa lebih foto tenang putrinya ya, lagi. Tante. Oh iya. Menuju ke kontrakan Sonya di daerah Jakarta Timur. Begitu sampai kontrakannya Sonya, sebelah mana? Itu masih Iya, nanti depan deh. Adanya sebelah kiri kalau nggak salah Depan deh. itu ya? Iya. itu bukan. Itu tapi rame-rame. Cewek kayaknya lagi Itu diusir Sonya barang-barangnya tuh siapa? kayaknya. Nora, itu. Itu Yang diusir itu Sonya. Iya. Itu tuh, iya. Bener itu Ibu orangnya? Nggak salah ya? Itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Hah? Soalnya kan? Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, astagfirullahaladzim. Apa Ibu? Jangan Ibu. Tante mau minta tolong. Apa sih tahu keadaan kayak gini? Tante mau cari Putri. Lihat ya keadaan kayak gini. Tante mau cari Putri. Putri itu di mana? Mana saya tahu, saya aja bingung sama ini. Ngapain saya urusin Putri? Kamu kan temennya loh. Saya nggak ada hubungan lagi sama Putri. Udah dimas kalian, saya nggak mau ribut sini. Kalian pergi dari sini. Kita berusaha nolongin Sonya dan kita tanya sama pemilik kos-kosannya.
Pemilik kos-kosannya udah nggak mau dijanji-janji ini kesempatan dulu ibu. Dia dia bisa usaha dulu cari uang ibu. Jangan dulu. Sudah kasih waktu, sudah kasih kesempatan berkali-kali dia bilang besok kok minggu depan, bulan depan mana? Soalnya itu butuh makan. Udah berapa bulan ibu belum bayar? Bayar 5 bulan dan tidak bayar. Aku mau tanya. Aku nggak tahu apa-apa tentang Putri. Lihat dong keadaan aku sekarang. Putri udah 4 bulan gak pulang Sonya. Waktu kita tanya dia menghindar. Kita berusaha pelan-pelan minta tolong, dia menghindar juga. Kita kejar, dia malah menghindar Sonya ini. Sampai akhirnya gue cegat di depan dia, gue minta tolong banget, tolong jelaskan ada apa ini. Mau ngobrol sebentar di sana. Tolongin sebentar aja. Tante Ya. cuma mau tanya aja keadaan Ya Putri kita di tahu, mana. kita tahu kamu lagi ada masalah. Ya. Kamu kan teman kampusnya Putri. Tante cuma mau tanya keadaan Putri itu di mana. Sudah sejak 7 bulan lalu dia bukan sahabat saya lagi, Bu. Emang kenapa kamu teman baiknya? Kamu teman Berarti baiknya udah lama dong. Putri. Gak ada ya, teman baik, nusuk dari belakang. Maksudnya Maksudnya ada masalah apa? Tolong diceritain dong, ibunya nggak tahu apa-apa Sonya. Maksudnya apa Sonya? Coba jelasin nama kita, mungkin kita bisa bantu mbak. Ayo. Kita bisa bantu. Saya bukan sahabatnya lagi sejak 7 bulan lalu. Iya. Saat dia rebut. Rebut apa? Rebut apa Rebut apa? Rebut apa? Dia rebut terus dari saya. Loh, Ras itu siapa? Mantan saya. Sekarang dia pacaran mungkin sama Ras. Putri nggak kayak gitu Sonya. Putri nggak kayak gitu, dia anak baik-baik. Mbak, coba. Menurut ibu baik. Dia ada kalau baik dia ngerebut pacar sahabatnya sendiri. Soalnya yang tadinya respect sama Putri, tadinya temenan sama Putri, akhirnya putus pertemanan mereka gara-gara pacarnya itu direbut sama Putri. Siapa pacarnya? Namanya Ras. Tinggalnya di daerah Salemba. Dia kontrak ke sana. Tolong Tante Sonya, dia udah nggak pulang-pulang. Tante bingung, dia anak perempuan tinggal di mana-mana. Saya nggak tahu ya. Sekarang ini dia lebih banyak ngabisin waktu di kosannya Ras daripada di kuliah. Kalau Putri selama ini tinggal di tempatnya Ras, berarti mereka kumpul ke dong. Tempatnya Ras? Maksudnya ini tinggal bareng mereka? Hah? Mungkin, Nggak saya nggak tahu. mungkin. Kos-kosannya Nggak di yang jelas mana? dong mbak, ini jangan sampai fitnah kan kasihan ibunya juga. Udah dengar kata-kata mbak, tiba-tiba mbak jawabnya nggak jelas. Tolong dong Sonya di mana? Sekarang saya Iya. taunya kosannya Ras tuh di Salemba. Sekarang ibu tanya sama dia, saya nggak mau ikut campur lagi. Soalnya dia langsung marah, dia pergi ninggalin kita semuanya. Kalau nggak percaya yaudah sana pergi. Saya nggak mau diganggu. Gimana dong Mas? Saya udah bingung Mas. Nggak mungkin dia tinggal sama laki-laki lain di kosan lain Mas. Ayo cepet kita ke kosannya si Ras Mas. Akhirnya kita nggak banyak omong, yaudah ibu kita langsung aja menuju ke daerah Salemba. Pas kita datang ke sana, kita ketok-ketok kontrakannya, nggak ada yang jawab. Kita panggil-panggil, nggak ada yang jawab. Kita intip kontrakannya, barang-barangnya Ras ternyata masih banyak di kontrakan itu. Assalamualaikum. Kosong. Tapi ada barang-barangnya. Barang-barangnya ada tapi. Iya. Oh, berarti lagi keluar. Nggak lama kemudian, ada tetangga sebelah datengin kita. Ibu, permisi. Ya ini tempat kosnya Ras bukan mbak? Wah, kayaknya dia udah 3 bulan nggak di sini, udah pindah. Tetangganya itu seorang ibu-ibu itu bilang, kok ternyata Ras ini sudah diusir dari kontrakannya. Kenapa? Karena menghamilin perempuan. Ini barang-barangnya ditinggal gitu aja? Ya, karena saya dengar dari tetangga itu dia katanya hamilin orang. Hamilin orang? Yang hamil itu siapa nih namanya Mbak? Saya kurang tahu tuh, Bu. Enggak, maaf ibu tinggal di mana? Sebelah ini? Sebelah. Ibu ngeliat nggak ada anak perempuan tinggal di sini juga? Namanya Ada Putri, fotonya, ada fotonya. fotonya. Sebentar. Di HP ibu ada fotonya. Ada anak perempuan yang tinggal di sini. Waktu kita tunjukin fotonya dan ibu itu bilang, Ini benar. Fotonya Putri. ini. Iya.